lembaga muslimat itu gurunya harus profesional. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang budiman. Sebelumnya terima kasih karena sudah klik video ini untuk menonton. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat datang kembali di podcast NU Pati. Pada kali ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Narasumber yang menurut saya ini adalah sosok penggerak pendidikan di Kabupaten Pati. Mari pemirsa, saya perkenalkan kepada pemirsa sekalian. Ini ada Ibu Nur Laili. Beliau ini adalah Ketua YPM NU Kabupaten Pati. YPM ini adalah Yayasan Pendidikan Muslimat. Barangkali ini juga menjadi hal yang baru saya ketahui, pemirsa, bahwa ternyata Muslimat juga memiliki fokus di dalam pendidikan Muslimat. Nah, sebetulnya bagaimana sih YPM ini itu berjalan bagi Muslimat dan bagi Nahdlatul Ulama? Pada kesempatan ini kita akan bahas bersama Ibu Nur Laili yang merupakan ketuanya langsung. Mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Selamat siang Bu Laili. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik. Saya izin panggil Bunda saja gitu. Silakan. Lebih nyaman gitu. Iya. Bunda, untuk sekarang kesibukannya apa Bunda? Untuk saat ini dari secara tugas saya mengajar di PAUD Hidayah Tayu, itu juga milik Muslimat. Oh, yang Tayuwetan itu ya Bunda? Tayuwetan. Oh iya. PAUD Hidayah Tayuwetan, dan kebetulan sekretariat dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU juga di PAUD Hidayah. Oh, ya. Sekretariat YPM-nya berarti di NU. Berarti sekarang kesibukannya di PAUD ya Bunda ya? Iya, sekarang di PAUD. Nah, teman-teman, ya, sekaligus kami diamanai oleh Muslimat untuk memegang jadi Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Pati. Baik Bunda. Nah, bicara soal YPM ya Bunda, ini mungkin menjadi hal yang baru untuk saya ya Bunda, karena memang meskipun Muslimat itu sudah memiliki, cuman bagi saya yang orang awam lah Bunda, yang mungkin jarang bersinggungan dengan Muslimat gitu, itu YPM merupakan hal yang baru yang saya dengar gitu. Bahkan sebelumnya saya kira YPM itu Yayasan Pendidikan, saya tidak tahu ya Bunda itu singkatannya, kepanjangannya ternyata Yayasan Pendidikan Muslimat gitu. Nah, kemudian Bunda, kalau ngomongin soal YPM, YPM ini sebetulnya apa sih Bunda? YPM sebenarnya itu kan perangkat Muslimat ya, sudah lama sekali, dan memang dalam dari pusat ya, dari pusat itu Muslimat punya beberapa perangkat, di antaranya yaitu YPM, kemudian ada Hikmat, kemudian ada YKF dan yang lainnya. Yang kebetulan ini kami yang diamanahkan pada saya, ini menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Itu bagian aset, bagian perangkat dari Muslimat yang ada di Kabupaten Pati. Dan di situ untuk YPM ini adalah menaungi semua lembaga PAUD dan TPQ. Jadi milik Muslimat, PAUD dan TPQ milik Muslimat, yang menangani semuanya adalah Yayasan Pendidikan Muslimat. Di situ ada, kalau PAUD-nya ada TK, kemudian RA, TK, RA, kemudian KB, SPS, di situ dari PAUD-nya, kemudian untuk TPQ-nya juga dari berbagai metode, yang intinya TPQ itu masuk di YPM, seperti itu. Berarti kalau PAUD dan TPQ di Pati itu kan banyak Bunda. Iya. Berarti berapa banyak sih Bunda yang di bawah naungannya YPM? Oh iya. Untuk Yayasan Pendidikan Muslimat ini, karena kami menangani tidak hanya milik Muslimat saja, tapi binaan.
Di situ ada binaan muslimat, ada milik muslimat. Jadi YPM yang lembaga muslimat yang ditangani YPM itu ada sekitar waktu dulu itu ada hampir 150 lembaga sekabupaten Pati, dan ada binaan selain milik muslimat juga ada binaan. Sekarang alhamdulillah sudah meluas menjadi hampir 200 lembaga yang bernaung di Yayasan Pendidikan Muslimat. Oh, berarti 200 itu sudah termasuk yang di bawah NU dan juga binaan ya Bunda? Iya. Itu banyak Bunda ternyata ya. Alhamdulillah. Ya, itu dari KB, dari kalau TPK-nya itu banyak. Namun binaan. Jadi sekabupaten Pati untuk TPK-nya ya sekitar ada 100 lembaga. Wah, berarti totalnya 300 ya Bunda? Ya, sekitar 300 lembaga. Itu banyak sekali ternyata Bunda. Ya. Itu pengelolaannya langsung terpusat di cabang atau masing-masing MWC itu juga memiliki wewenang Bunda? Oh iya, untuk pengelolaan dari cabang itu memang pusat dari bawah, artinya gini, dari PAC ya, dari PAC-nya kami melibatkan yang namanya IG PAUD dan IG TPG. Itu organisasi gurunya. Jadi di situ untuk lembaganya itu yang menangani langsung YPM, untuk organisasinya khusus guru-guru itu ada namanya IG PAUD dan IG TPG, seperti itu. Jadi nanti ada di anak cabang IG PAUD anak cabang, IG TPG anak cabang, dan ada PAUD Q. PAUD Q itu lembaga PAUD yang include dengan TPG, masuknya pagi bukan siang, seperti itu. Ini sudah mulai berkembang. Ternyata luas juga ya Bunda ya pergerakan YPM ini. Ini kalau misalkan tidak kita bicarakan, barangkali juga pemirsa yang lain juga akan kurang paham terkait YPM ini Bunda. Nah, kemudian dengan daerah yang luas itu kemudian juga memiliki luas kerja kita sebut seperti itu ya Bunda, yang luas. Program dari YPM ini seperti apa sih Bunda untuk PAUD dan juga TPK ini? Betul. Untuk programnya kami sudah memprogramkan, dan program ini juga tidak hanya di tingkat kabupaten ya. Program ini juga di tingkat wilayah, kemudian dari pusat, sehingga kami turunan dari pusat dan dari wilayah, dan ada program khusus yang ada di Kabupaten Pati sendiri, sehingga dalam program itu kami satukan. Kemudian untuk pelaksanaan baik TPK maupun PAUD-nya itu sudah terprogram semuanya untuk lembaganya dan untuk gurunya, sehingga di situ dari guru-gurunya kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidiknya. Biasanya itu banyak sekali kegiatan yang kami lakukan dan kami programkan, seperti gurunya ya, itu ada pelatihan-pelatihan, seminar, seperti itu, ada studi banding, sehingga mereka akan lebih berpengalaman menjadi guru yang profesional. Milik muslimat, lembaga muslimat itu gurunya harus profesional. Iya Bunda. Berarti ada ini ya Bunda, peningkatan kapasitas guru-guru PAUD dan juga TPK. Iya, ada peningkatan kapasitas dalam meningkatkan kualitas lembaga maupun pendidiknya. Ini bagus ya Bunda, ternyata ada gerakan yang memang memiliki fokusnya itu untuk pendidikan anak-anak, karena kan anak-anak juga penting ya Bunda. Kebetulan saya tuh punya teman yang dia itu anak PAUD Bunda. Jadi ketika saya tanya, kenapa kamu ambil PAUD seperti itu kan, dari dia tuh jawabnya karena pendidikan anak-anak itu penting. Dia jawabnya seperti itu Bunda. Dan ternyata dengan adanya gerakan seperti YPM ini ya Bunda, yayasan yang di bawahnya muslimat, ini saya jadi turut bangga sekaligus. Ternyata muslimat sudah sekeren ini ya Bunda. Iya, alhamdulillah. Dan untuk tahun ini kami juga
menyelenggarakan kegiatan ya, banyak sekali program-program yang sudah kami laksanakan setelah pandemi ya. Kalau waktu pandemi kita melaksanakan melalui virtual ya, alhamdulillah saat ini sudah bisa melaksanakan langsung tatap muka dan banyak sekali kegiatan baik gurunya maupun anak didiknya. Kemarin juga dari anak didiknya ada kegiatan lomba drum band, kemudian ada kegiatan lomba-lomba yang lain, sehingga alhamdulillah dari situlah menggali potensi anak-anak, kreativitas anak-anak, kecerdasan anak-anak, sehingga anak-anak menjadi anak yang cerdas, soleh dan solehah seperti itu harapannya ya. Ya. Kemudian begini Bunda, YPM itu kan yayasan pendidikan yang sasarannya PAUD dan juga TPQ. Betul. Kemudian apakah Muslimat juga ada yayasan serupa yang fokusnya itu mungkin ke keluarga, ke pelajar yang tingkatannya mungkin SD, SMP, itu ada atau tidak? Gini, kalau di NU itu kan sudah ada aturan ya, aturan kalau usia dini itu memang yang menangani dari YPM. Kalau di atas, setingkat atasnya itu yang menangani Ma'arif. Jadi beda. Sudah ada Ma'arif ya Bunda? Sudah ada. Masing-masing sudah punya pengelolaan sendiri. Jadi kita fokus di lembaga PAUD-nya saja sama TPQ seperti itu. Pembagiannya seperti itu Bunda. Seperti itu, sehingga mungkin dalam melibatkan seperti kegiatan Lazisnu ya. Lazisnu itu yang yang ditangani oleh Lazisnu itu pendidik yang ikut organisasi di Lazisnu mulai dari MI atau SD Islam yang ikut di lembaga NU, Ma'arif maksudnya seperti itu. Ya, sampai ke tingkat atas. Kalau PAUD-nya itu IGTPQ dan IG PAUD. Sudah ada organisasi masing-masing, sehingga mereka sudah punya kegiatan program-program sendiri seperti itu. Berarti memang YPM ini sasarannya memang untuk anak-anak usia dini ya Bunda ya? Karena kalau memang lanjut ke tingkat lanjut sudah ada penanganannya sendiri. Betul. Kemudian ini Bunda, Yayasan Pendidikan Muslimat. Tadi Bunda sempat menyebutkan bahwa selain YPM juga ada YKM. Itu juga yayasan milik Muslimat Bunda. Betul. Fokusnya beda. Kalau YKM itu yang menangani rumah sakit, yang menangani Darul Hadonah di situ. Jadi beda. Itu bukan ranah kami ya, karena kami memang fokusnya di YPM, seperti itu. Nah, Bunda. Tadi ketika kita bicara soal program kerja dari YPM, tadi sudah ada peningkatan kualitas untuk pengajar. Kemudian pengelolaan dari YPM untuk PAUD ini seperti apa Bunda? Kalau pengelolaan, karena Yayasan Pendidikan Muslimat itu punya akta notaris semuanya pengelolaan dari YPM, lembaga-lembaga yang ikut YPM, sehingga kami dari YPM ini mulai dari gurunya, kepala sekolah, gurunya, lembaga itu yang menangani dari YPM. Dalam pengelolaan manajemennya kami serahkan kepada lembaga, namun dalam kegiatan kami yang menghandle dari YPM Kabupaten. Tapi dari YPM Kabupaten selalu memantau kegiatannya yang ada di lembaga dan selalu monitoring seperti itu, kondisinya seperti apa saat ini. Mungkin untuk pengembangan dari YPM dalam pembinaan untuk membantu dalam pengelolaan secara keuangan masing-masing lembaga sendiri seperti itu. Baik Bunda. Kemudian saya jadi penasaran, pencapaian terbesar dari YPM sejak berdiri sampai sekarang kira-kira apa Bunda? Dari perkembangan tahun demi tahun yang waktu dulu memang
kami nangani YPM itu baru ya periode ini, sehingga dalam pengalaman sebelumnya di situ kami sudah masuk di IG PAUD-nya ya. Kami menangani IG PAUD-nya sehingga di organisasi gurunya yang kami tangani, belum sampai pengelolaan yang saat ini kebetulan kami diamanai untuk di YPM, sehingga mulai saat ini sejauh mana itu ya alhamdulillah dari perkembangannya lembaga yang bergabung di YPM itu lebih banyak dibanding yang tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Berarti lebih banyak dalam pencapaian lembaga dalam binaan dan ikut masuk di YPM. Artinya milik muslimat, seperti itu. Berarti banyak yang bergabung di yayasan. Kalau binaan itu kan milik yayasan sendiri. Itu tapi ikut YPM, ikut binaannya. Binaan saja Bunda? Iya, binaan. Tapi kalau milik muslimat sendiri itu ikut pengelolaan di Yayasan Pendidikan Muslimat. Baik SK maupun yang lain itu yang menangani YPM. Seperti itu, yang mengeluarkan SK-SK itu dari YPM. Saya jadi penasaran bedanya milik YPM dan binaan itu seperti apa Bunda? Binaan itu gini, milik yayasan, tapi yayasan itu memang milik NU. Artinya ikut di NU seperti itu. Iya. Kalau yang milik bukan milik ya. Artinya kita ikut, mereka ikut di pembinaan, maksudnya seperti ikut binaan dalam kegiatan apapun. Pembinaannya saja ya Bunda? Pembinaan. Kalau yang milik itu berarti termasuk di pengelolaan segala macam. Ya. Iya, seperti itu. Oke. Banyak juga ya Bunda yang ingin masuk binaan karena pengen program-programnya. Iya, seperti itu. Dan itu memang milik warga NU. Iya, sehingga mereka itu intinya pengen tahu program-programnya seperti apa. Jadi penanaman terutama ya aswaja an-nahdiyah itulah yang harus kita tanamkan, sehingga di situ dalam kegiatan pembelajarannya mereka juga ikut memberikan pembelajaran di situ. Iya. Oke, kemudian ini Bunda. Dari YPM itu mengelola pendidikan untuk anak-anak ya Bunda. Terus kemudian apakah dari untuk keluarga itu juga ada pembinaan dari YPM Bunda? Oh iya. Kalau keluarga itu kan ranahnya di lembaga ya. Di lembaga, di situ dari masing-masing sekarang kan lembaga itu memang sudah bagaimana upaya untuk mengembangkan supaya keluarga juga ikut terlibat di situ ya. Ada istilahnya lembaga itu punya semacam paguyuban. Paguyuban itu adalah dari dari lembaga sendiri itu melibatkan paguyuban supaya nanti dalam kegiatan apapun mereka ikut melaksanakan, ikut membantu melaksanakan, dan kemudian mereka juga merasa memiliki lembaga itu. Berarti YPM ini belum punya fungsi langsung untuk ibaratnya pembinaan keluarga, pelibatan keluarga di dalam ini ya Bunda? Belum. Ya itu melalui parenting. Istilahnya narasumber, sebagai narasumber itu ketika dari lembaga mengadakan kegiatan orang tua yang melibatkan orang tua itu sebagai narasumber. Kemudian ini Bunda, berarti Bunda Laili ini ketua sejak periodenya Bu Umi Hani nggih. Sebelum itu apakah YPM sudah berdiri Bunda? Sebelum itu YPM sudah berdiri. Muslimat berdiri itu sudah ada YPM. Oh, berarti YPM itu sudah turunan gitu ya Bunda, dari atas? Iya, perangkat. Nah, terus menurut Bunda nih, urgensi kenapa kok muslimat itu memang perlu adanya yayasan pendidikan muslimat itu seperti apa? Pentingnya YPM itu seperti apa sih Bunda sebetulnya? Kalau muslimat itu kan mayoritas ibu-ibu ya. Iya. Mayoritas ibu-ibu, kemudian kenapa harus ada YPM maksudnya seperti itu ya.
karena memang dari anak-anak ini nanti kan untuk pengkaderan ke berikutnya. Kalau nanti kita tidak punya yayasan sendiri untuk mendirikan lembaga muslimat, secara otomatis nanti anak-anak itu mau dikemanakan. Sehingga dari muslimat sendiri berinisiatif untuk mendirikan YPM itu. Oh, berarti juga ada pengarahan ya Bunda, seperti nanti setelah di sini langsung ke Ma'arif misalkan seperti itu, atau bagaimana Bunda? Untuk anak-anaknya maksudnya? Iya. Oh iya, kalau seperti itu pasti dari lembaga sendiri kita mengarahkan mulai dari PAUD ya, setidaknya anak-anak usia dini nanti mau dikemanakan itu harus diarahkan ke Ma'arif seperti itu, supaya nanti ada kesinambungan antara dari PAUD ke Ma'arifnya. Nah ini Bunda, ini kan PAUD dan juga TPQ kan banyak ya Bun, di Pati ya Bun. Terus juga lembaga-lembaga pendidikan juga pasti banyak ya Bunda. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan itu adalah metode yang digunakan dari PAUD dan TPQ yang membedakan bawahan YPM dan yang lain itu seperti apa Bunda? Kalau gini, ikut di YPM itu kami tidak melihat metodenya. Artinya metode itu terserah masing-masing lembaga, sehingga kami tidak mewajibkan bahwa YPM ini nanti harus metode misalnya Qiraati atau metode yang buah, tidak. Jadi kami silahkan mau memakai metode apapun, yang penting ikut di muslimat, ikut di YPM. Berarti memberikan kebebasan ya Bunda? Memberikan kebebasan. Yang intinya kami hanya untuk menganjurkan kepada TPQ bagaimana cara menanamkan aswajaan nahdiyah di TPQ-nya, seperti itu. Bunda. Kemudian kembali ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan tadi ya Bunda, ini baru ingat. Kan banyak sekali TPQ dan juga PAUD ya Bunda. Nah kemudian menurut Bunda, kenapa sih kok mungkin ibu-ibu atau yang lain ya Bun, itu harus juga punya perhatian terhadap pendidikan anak-anak dan juga mereka yang mengajar anak-anak itu, kenapa Bunda? Menurut Bunda? Yang namanya anak usia dini itu kan memang butuh asuhan dan pendidikan ya. Kalau nanti anak-anak tidak disekolahkan di PAUD, secara otomatis kan nanti orang tua juga repot, sehingga mereka sadar dengan adanya kebutuhan PAUD ya, seperti itu, sehingga dari ibu-ibu itu berinisiatif sejak dini anaknya disekolahkan, seperti itu. Berarti memang ini ya Bunda, bahwa pendidikan anak usia dini itu memang diperlukan, sangat diperlukan sekali ya. Karena memang sepertinya juga saya bisa lihat di lingkungan saya ya Bunda, anak-anak yang langsung masuk TK dengan yang PAUD dulu baru TK itu memang ada bedanya. Dan ternyata memang ada hal yang penting yang harus dilalui anak-anak melalui PAUD, seperti itu ya Bunda. Kemudian dalam mengelola YPM ya Bunda selama satu periode, kira-kira hal yang menurut Bunda paling membuat Bunda senang, bahagia itu yang ketika apa Bunda? Untuk saat ini yang kebetulan ya, yang sudah kami lakukan di Yayasan Pendidikan Muslimat ini, untuk merasa senang, bangga, karena apa? Karena mereka dari pendidiknya, dari lembaganya sangat antusias sekali ketika kami ajak kegiatan-kegiatan. Mereka walaupun intinya itu mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran, tapi alhamdulillah mereka enjoy saja dan mereka mau mengeluarkan uang dengan ikhlas demi putra-putrinya itu tadi dan kegiatannya di YPM itu, sehingga mereka saya merasa senang ketika orang tua, bundanya yang ada di lembaga, kepala sekolahnya, mereka sangat antusias sekali dengan kegiatan yang sudah kami lakukan, sehingga kami sangat mudah untuk menggerakkan mereka, seperti itu. Berarti memang ada hasil yang dilihat dari para wali murid ya Bunda, dari pendidikan di bawahnya YPM ini. Betul. Kemudian ini Bunda, harapan Bunda untuk YPM mungkin untuk kedepannya seperti apa Bunda?
Gini ya, namanya organisasi ya, kita kan tidak selamanya ya, tidak selamanya. Yang saat ini yang sudah kami lakukan dan yang sudah berjalan, harapannya nanti sampai kapanpun ya, YPM ini tambah semangat, teman-teman tambah semangat, terutama guru-gurunya, lembaganya ya, kepala sekolahnya, bagaimana upaya untuk mengembangkan lembaga muslimat ini supaya lebih berkembang, anak-anaknya lebih berkualitas, pendidiknya juga lebih berkualitas ya, guru-gurunya baik di PAUD maupun TPQ ya, sehingga nanti kita tidak kalah dengan lembaga yang lain. Ternyata muslimat luar biasa lembaganya, seperti itu harapannya. Baik, terima kasih Bunda. Sama-sama. Teman-teman, ternyata YPM memiliki fokus yang sangat luar biasa untuk pendidikan anak-anak. Ini juga merupakan hal yang baru saya ketahui dan baru saya pelajari nih. Jadi untuk pemirsa di rumah, barangkali memiliki adik atau anak yang ingin masuk PAUD atau TK, boleh tuh dicek apakah PAUD-nya atau TK ini di bawah YPM, karena seperti tadi yang kita bicarakan bahwa ternyata YPM ini juga memiliki program-program, memiliki pengelolaan yang baik, dan juga memiliki upaya untuk meningkatkan mutu pendidik, kemudian mutu peserta didik, dan juga sebagainya. Teman-teman yang menyaksikan, barangkali informasi ini membantu, jangan lupa nanti gabungkan anak atau adiknya di bawah naungan YPM. Seperti itu ya pemirsa. Terima kasih Bunda Laili untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk ilmu yang luar biasa. Saya jadi paham nih kenapa kok anak-anak itu harus melalui pendidikan anak usia dini, Bunda. Ya, karena usia dini itu kan memang sangat dibutuhkan dan mereka itu belum tahu apa-apa, supaya tahu seperti apa akhirnya mereka harus sekolah. Usia emas ya Bunda, kalau usia emas, ibu-ibu ya, bilang itu. Ya, usia emas, dan memang golden age itulah yang harus kita stimulasi supaya anak-anak itu berkembang. Iya Bunda, terima kasih atas waktunya. Barangkali menutup perbincangan kita Bunda, ada kalimat penutup, closing statement, silahkan Bunda. Terima kasih para pemirsa, untuk insya Allah ya, dari Yayasan Pendidikan Muslimat ini siapapun, lembaga manapun yang bergabung tidak akan kecewa. Mungkin yang lembaga baru berdiri bisa bergabung dengan Yayasan Pendidikan Muslimat, sehingga nanti lembaganya akan semakin berkualitas dan guru-gurunya semakin profesional, karena kami selalu meningkatkan kualitas baik pendidik maupun anak didiknya dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam program, sehingga nanti baik anak maupun pendidiknya akan semakin hebat dan menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Amin. Terima kasih Bunda, dan juga teman-teman tidak perlu khawatir karena YPM ini juga menjaga dan juga membangun nilai-nilai aswaja an-nahdiyah bagi para pendidik dan peserta didik. Jadi itu yang perlu dicatat ya pemirsa. Betul. Terima kasih Bunda Laili atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu Bunda. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.